ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والكسوة إلى أن قال والغفلة دون الكسوة. Kita teruskan pengajian kita, ya, kitab An-Nasaih Diniyah karangan Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang tadi barusan kita baca wiridnya, ya, Ratibul Haddad. Mana faedahnya sangat besar sekali, baik faedah duniawi ataupun faedah ukhrawi. Di antaranya adalah bisa menjadi hisnun hasid, ya. Jadi siapa yang istiqomah baca rotib setiap hari, bisa ba'dal maghrib, tak bisa ba'dal isya, ya, tak bisa ya sebisanya, pokoknya setiap hari, maka kalau itu menjadi benteng yang kuat, ya, hisnun hasid dari apapun malapetaka, mara bahaya yang akan menghampiri kula panjenengan sedaya. Itu faedah duniawinya di antaranya adalah itu, di antaranya juga sihir dan yang lain-lain. Nah, jadi sampean wiritan Ratibul Haddad itu insyaallah selamat dari malapetaka, dari sihir dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Sedangkan kandungannya daripada wirid-wirid itu, jadi sama Habib Abdullah bin Al-Haddad itu sudah dipilih daripada intisari daripada doa dan wirid. Jadi harus diteliti kali Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi Ratibul Haddad itu kan biasanya dibacakan syarahnya itu, kan. Nah, di syarahnya Ratibul Haddad itu syarahnya itu ada 5 atau sampai 7, ya. Banyak yang mensyarahi. Jadi di situ setiap wirid itu pasti ada sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis. Jadi berserta fadilah-fadilah yang sangat besar. Jadi bukan sembarangan, ya. Abdullah Haddad ini ngarang Ratibul Haddad itu betul-betul dipilih wirid-wirid yang istilah sing paling ampuh, ya. Faedahnya, pahalanya yang paling banyak di sisi Allah kalau kita baca. Jadi kan itu ceritanya beliau dimintai oleh saudaranya untuk membuatkan suatu wirid untuk pegangan. Maka sama beliau dibikinkan Ratibul Haddad. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus baca Ratibul Haddad setiap hari, ya. Cuma tadi kita baca santai saja itu cuma 20 menit. Ini kita orang bacanya rotok yak-yakan, rotok ngebut paling, ya, bisa 10-15 menit. Masa dalam satu hari, ya, atau maghrib atau waktu isya 15 menit kita sisihkan waktu yang faedahnya kembali kepada kita. Kalau panjenengan buatan sakit, ya. Kalau kita mencari sesuatu yang faedahnya sifatnya duniawi saja, bisa kita luangkan bahkan seluruh waktu kita 24 jam. Nah, ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, masa kita luangkan 10 menit sampai 20 menit, kemudian ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, ini kita teruskan. Ini biasanya sing ngaos Ustaz Muhammad, ya, di gantian jadi sampai kemarin wa iya kawal kaswah diterangkan, ya. Jadi hati-hati dari jangan sampai, kata Habib Abdullah Haddad, hati kita ini menjadi hati
hati yang keras. Jadi hati itu kata beliau ada qaswah, sudah diterangkan kemarin, ada ghaflah. Jadi qaswah ini kelasnya yang sudah kelas berat. Jadi kalau qaswah ini memang tidak mau menerima nasihat. Jadi kalau qaswah ini dia mulai awal sudah tidak mau menerima nasihat. Kemarin sudah diterangkan. Kalau sudah tidak mau menerima, bagaimana bisa berpengaruh nasihat itu kepadanya. Dan yang kedua ada hati yang ghaflah. Ini apa? Wal ghaflatu dunal qaswah. Jadi kalau ghaflah itu masih tingkatannya di bawahnya qaswah. Tapi sama wahya madmumatun, sama-sama gak baik, sama-sama tercela, sama-sama harus kita jauhkan dari hati kita. Wa fiha ghayatul dharar, sama. Jadi juga ada efek jeleknya itu sama, tapi masih di bawahnya al-qaswah. Nah, apa itu hati yang ghaflah itu apa? Walladzi la yastayqidu wal qalbul ghafil walladzi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'id wal zawajir wa la yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi wa ishtighalihi bil la'bihi wa lahwihi wa zakhari fi dunyahu wa ittiba'i hawahu. Jadi hati yang ghaflah itu artinya lalai, lupa, leno, ya, adalah hati yang tidak terbangunkan atau tidak tersadarkan tatkala datang kepadanya nasihat atau larangan-larangan dari Allah. Jadi dia hatinya ini tidak menoleh sama sekali kepada nasihat baik atau larangan untuk melakukan kejelekan. Sebabnya apa? Itu tadi karena lalai, tenggelam dalam la'bihi wa lahwi, main-mainnya, kesenangannya, berzakhari fi dunya, dan dengan gemerlapnya dunia, dia tenggelam dengan gemerlapnya dunia, dan juga tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi ghafil itu masih menerima, ya. Duitnya nasihat, menerima sih. Tapi no, gak buatan hak lagi. Nah, itu ghafil. Jadi dinasihati terima aslinya. Kalau qaswah itu dia sudah menolak oleh awal. Beda ghafil nih yang lalai nih menerima, tapi tadi karena dia sibuk, hatinya disibukkan dengan mengikuti syahwat, dia sibuk oleh dunia dan yang lain-lain yang bisa melupakan hal-hal yang melupakan kepada Allah dan akhirat, maka akhirnya apa? Gak ngefek. Nasihat itu tidak ngefek, atau larangan-larangan yang disampaikan kepadanya itu ya dia iyakan tapi tetap dilakoni. Itu ghaflah. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan, qala Allah Ta'ala li Rasulih alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dawuh dumateng Rasulipun, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Wadhkur, ingatlah Tuhanmu, rabbaka Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu wahai Muhammad, tadarruan, seraya merendahkan diri, wa khifatan, disertai rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, tanpa mengeraskan atau mengangkat suara, bil hudui, di waktu pagi, wal asali, ataupun di waktu petang. Wala takun minal ghafilin, jangan sampai engkau menjadi golongan orang-orang yang lalai. Jadi katanya Nabi itu
diingatkan oleh Allah untuk suruh tetap berzikir. Nah, di sini disebutkan dalam ayat ini adab-adabnya zikir. Jadi zikir itu hanya adab-adabnya. Di syarah khotib juga ada ya, di awal-awal itu sebelum masuk pembahasan zikirnya itu ada bab tentang fadilah zikir, ada bab bagaimana adab-adabnya berzikir. Jadi buatan syukur muni ya. Kalau bisa, kalau awal-awal ya pemula syukur muni sudah bagus. Kalau kita sudah sering amun istiqomah, harusnya kita naikkan level kita ya. Kalau zikir kan ya, bukan cuma syukur muni, jadi bukan cuma bil lisan, tapi juga hatinya merasakan apa yang diucapkan oleh lisannya. Makanya ada adab-adabnya, di antaranya bahwa tadarruk, merasa rendah butuh dari Gusti Allah. Wa khifatan, juga ada rasa takut. Jadi adab-adabnya dikir nanti ada di syarah khotib. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, jangan sampai engkau menjadi golongan orang-orang yang ghaflah. Fanahahu ayyakuna min ahlil ghaflah, dilarang, dicegah Kanjeng Nabi oleh Allah jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang lupa. Kama nahahu an ta'atil ghafilina was sama'i minhum fi qouli ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amruhu furuta. Jadi dilarang jangan sampai menjadi orang-orang yang ghaflah, yang lalai, dan jangan sampai menjadi pengikut orang-orang yang lalai. Ya, dalam artian apa? Jangan sampai kita duduk ya koncoan karo wong-wong sing lupa, yang lalai. Karena apa? Nanti juga katut ikut ya. Karena man jelas janas. Apa sing lungguh itu pasti suwe-suwe dadi jenis. Sampai lungguh karo wong apik suwe-suwe dadi wong apik. Suwe bahkan. Jadi kalau duduk dengan orang baik, kita ini akan menjadi baik, prosesnya lama. Tapi kalau duduk dengan orang yang enggak baik, akan menjadi seperti dia, menjadi tidak baik, prosesnya cepat. Jadi sangat bahaya. Ya, diingatkan oleh Allah. Wala tuti, jangan engkau mengikuti man aghfalna qablahu, orang-orang yang lalai atau kami lalaikan hatinya, antikrinya dari zikir kepadaku. Jangan engkau ikuti, engkau patuhi orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, dan selalu mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta. Ini kok ayatnya lengkapnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna. Itu ayat ini lengkap. Jadi wasbir, sabar-sabar no awake kula panjenengan ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk duduk bersama orang-orang yang selalu mengingat Tuhannya, yaitu Allah, bil ghadati, baik di waktu pagi, wal asyi, atau di waktu sore. Tujuannya apa mereka ini? Selalu mengingat Allah, yuriduna wajhah, hanya mengharapkan ridhonya Allah semata. Dan ini oleh Imam Yahya Ibnu Katsir, beliau mentafsirkan ayat itu. Kita disuruh sabar ya, lelungguhan bareng wong-wong sing selalu ingat kepada Allah, baik di waktu pagi atau di waktu sore. Yang tujuannya hanya mengharapkan pahala Allah. Kata beliau Imam Yahya ini bin Abi Katsir, apa itu? Hiya majalisul fikri,
itu adalah orang-orang yang duduk untuk membahas ilmu, atau kayak simpelnya adalah majelis taklim ya. Kados kalau dengan tadi ini adalah termasuk dalam ayat ini yang disebutkan Allah, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi disuruh duduk bersama orang-orang sing selalu membahas ilmu agama. Karena apa? Itu nanti yang akan membawa kita lebih mengenal Allah, lebih mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jadi majelis zikir itu baik, majelis ilmu juga baik. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, maka jawabannya jelas. Dalam hadis itu wonten nggih disebutkan riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Kanjeng Nabi itu masuk di masjid kemudian melihat dua kelompok sahabat. Jadi ada yang satunya ini berzikir kepada Allah, nah yang satunya ini yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimu. Jadi apa? Belajar dan mengajarkan ilmu agama. Maka Rasulullah berkata, "Baqilan majlisaini ala khair, ahaduhuma afdhalu min al-akhar." Dua-duanya ini baik, zikir baik, belajar ilmu juga baik. Tapi salah satu dari keduanya ini ada yang lebih unggul, lebih afdal. Amma haula'i yaquluna Allah wa yarqabuna ilaihi insya'a tahu wa insya'a man'ahu. Yang zikir ini katakan Nabi munajat tengene Gusti Allah, doa. Nek Gusti Allah kersa ya dikei, nek mboten kersa nggih mboten dikei. Niku sing berdoa. Wa amma haula'i fa yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa inna ma bu'ithu mu'alliman wa haula'i afdal. Adapun yang belajar dan mengajarkan ilmu, nah ini mereka mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu atau kurang tahu tentang pengetahuan agama, diajari supaya tahu. Kemudian Kanjeng mengatakan, dan aku ini diutus oleh Allah di muka bumi ini sebagai apa? Mu'alliman, sebagai pendidik. Maka karena itu wahaula afdal. Oleh karena itu, karena aku katakan Nabi diturunkan sebagai pendidik untuk mengajarkan urusan-urusan agama, nah, maka orang yang belajar dan mengajar ilmu itu lebih afdal. Jadi semuanya baik. Nah, alhamdulillah majelis kita ini setiap Sabtu, malam Sabtu ini kita yang lebih baik itu kita kumpulkan Nanti kita zikir, setelah itu kita ngaji walaupun sedikit-sedikit. Jadi kita dapat dua-duanya, fadilahnya zikir, fadilahnya belajar ilmu. Bahkan jadi seperti majelis kita seperti ini, manfaatnya kita dengan majelis ini, manfaatnya bukan hanya untuk yang hadir saja, tapi apa? Amah menyebar. Oleh karena itu dikatakan oleh Ahmad bin Hasan al-Qas, ma yuqadu majlisu ilmin aw dzikrin lillah illa wa ansha Allahu min dzalikal majlis sahabatan bayda'a fayasuquha ila qaumin lam ya'malu khairan qattu wa yumtiruha alaihim fayasiru kulluhum minas su'ada. Dikata beliau apa? Tidaklah diadakan suatu majelis ilmu atau zikir kecuali Allah ciptakan dari majelis itu awan yang putih. Ini maknawi ini tidak kelihatan. Allah ciptakan awan berwarna putih, kemudian Allah giring
Kemana? Ke tempat orang-orang yang tidak pernah, jadi pakai kotu, jadi itu tidak pernah sama sekali berbuat kebaikan. Kemudian Allah hujankan mendung tadi, yaitu mendung rahmat itu kepada mereka, fayasiru kulluhum minas-sa'udah. Maka mereka menjadi sebab mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kadang-kadang berkat majelis yang diadakan di sini, orang yang nggak hadir pun kadang-kadang bisa dapat berkah ini, bisa kembali kepada Allah berkat kita yang di sini mengadakan majelis. Maka kita yang mengadakan, yang hadir, insya Allah bagiannya insya Allah paling pasti lebih banyak pastinya insya Allah. Karena yang nggak hadir saja masih ada harapan mendapatkan, apalagi yang hadir. Mudah-mudahan kita semua ya tidak keluar dari sini melainkan membawa rahmatnya Allah, kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, hati itu ada yang qaswah, ada yang ghaflah. Yang ghaflah tadi sudah jelas, ya. Jadi mendengarkan tapi tidak mengamalkan. Sekarang gambaran daripada hati yang ghaflah itu seperti apa? Wa minal ghaflati ayyaqra'al abdu al-Qur'an al-Karima aw yasma'uhu fala yatadabbaru wa la yatafahhamu ma'anihi wa la yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idihi wa qawaridihi wa kadzalika hadithur rasuli alaihi salatu wassalam wa kalam salafis salih ridwanullahi alaihim. Termasuk lalai, hati kita yang lalai, tergolong lalai. Bagaimana? Tatkala kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, tapi kita tidak mentadabburi dan tidak memfahami makna-maknanya. Jadi tadabbur itu ngangan-ngangan, jadi nggak memahami, nggak ngangen-ngangen artinya. Itu termasuk kita orang-orang yang lalai. Wala yaqifu inda umar wajib. Dan tatkala ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran, itu kita tidak, hati kita tidak tergerak, okay? Jadi bocor tok, tapi tidak mentadaburi, tidak tahu artinya, sehingga apa? Padahal tujuan daripada membaca Al-Quran itu adalah kita mentadaburi. Jadi diturunkannya Al-Quran, mungkin ada babnya ya, tentang Al-Quran, qiraah. Jadi di antara tujuan diturunkan Al-Quran, kenapa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini diturunkan Al-Quran itu untuk diangen-angen, ditadaburi, difahami artosipun. Supaya apa? Supaya liyatadzakkara ulul albab. Jadi supaya orang-orang yang punya hati nurani itu bisa ingat kepada Allah, bisa tertuntun untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Banyak ayat-ayatnya namanya. Nah, jadi tujuan diturunkan Al-Quran untuk difahami. Kalau kita cuma baca saja, ya bagus, ya, daripada bukan ngaji. Tapi mosok bertahun-tahun ukur mau cotok kan ngerti. Kenapa? Kalau kita tidak tahu artinya, ya manfaatnya masih kurang, ya. Gitu kuliah harfian hasanah dapat pahala, tapi kan kita akhirnya tidak bisa
mendapatkan dzikra atau petunjuk ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita tahu artinya, otomatis Al-Quran akan menuntun kita. Nah, gitu ya, carane cedek Gusti Allah. Gitu carane ben seneng urip ning dunya. Oh iki lho, iki halal, ini haram. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Sayyidina Ali, la khaira fi qira'atin la tadabbur fiha. Di qiraah membaca Al-Quran kok tidak tanpa angen-angen, tanpa tahu artinya, ya kurang ada manfaatnya. Fa innal Qur'ana innama unzila liyutadabbar. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah supaya kita ini umat yang Nabi Muhammad ngangen-ngangen ngerti artinya sehingga bisa mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Nah, sama jadi mau tok atau membaca hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, atau membaca kalam-kalamnya orang-orang soleh, orang-orang wali, tapi kita nggak tahu artinya, atau tahu artinya, jadi beda ya. Kalau paham gitu, paham artinya sama tadabbur lain. Jadi tadabbur itu diangen-angen, akhirnya nancep ning ati diamalne, ngoten nggih. Paham tok, nggak tadabbur, nggak diamalkan juga sami mawon, nggih. Kurang ada manfaatnya. Nah, itu termasuk daripada ghaflah. Jadi membaca Al-Quran, membaca hadis atau membaca dawuh-dawuh ulama tapi tidak tahu artinya dan tidak diangen-angen. Wa minal ghaflah alla yaksura dzikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Nah, termasuk kita ini dimasukkan kategori atau golongan orang-orang yang lalai kapan? Tatkala kita tidak banyak-banyak mengingat kematian. Wa ma ba'dahu min umuril akhirah, dan apa-apa yang terjadi setelah kematian daripada urusan akhirat. Wa ahwali ahli sa'adah wa ahli syaqawah fiha, dan keadaan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Wala yudminu 'alal fikr fi dzalika, dan tidak terus-menerus untuk bertafakkur dalam hal tersebut, yaitu mengingat mati, mengingat apa yang terjadi setelah mati, dan mengingat keadaan nanti manusia di akhirat setelah mati. Nah, ini kita ini kalau tidak ingat mati maka tergolong orang yang ghaflah. Nah, itu kan kadang-kadang ingat mati nih pas enek tombone mati baru, tapi kadang-kadang juga gak eling juga sih. Kan kafa bil mauti wah itu Sayyidina Umar ya. Kalau Sayyidina Umar cukup nasihat, sudah cukup. Kematian itu adalah nasihat yang paling fasih, nasihat yang paling kuat. Nah, makanya kita harus sering-sering mengingat kematian dan mengingat apa yang terjadi nanti. Jadi supaya apa? Supaya jelas ya. Kan kita ini kalau mau misalkan perjalanan ya, ke mana ya, mau ke Jakarta, kan harus jelas tujuannya apa ya, misinya itu apa. Nah, kita ini hidup juga sama. Urip, nah, tujuannya apa? Hidup untuk hidup atau hidup untuk sesuatu yang setelah mati. Kan mantap. Jadi yang kita cari itu kan bukan, kita hidup jangan mencari sesuatu untuk hidup yang sekarang,
Tapi kita hidup ini tujuannya untuk mencari ya, nyelengi sesuatu buat apa? Buat nanti setelah mati. Nah, makanya penting biar kita tidak tercatat sebagai orang yang ghaflah, selalu ingat mati dan apa nanti yang terjadi setelah kematian, dan bagaimana keadaan orang-orang yang baik setelah dia meninggal dan orang-orang yang buruk setelah dia meninggal. Pastinya beda ya. Jadi kalau orang baik, amalnya selama di dunia nampak, karena coba dalam Al-Quran sebutkan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu tafsirnya kan yarah yarahu fid dunya wa fil barzakhi wa fil akhirah. Jadi sapa wong sing berbuat kebaikan ya, di bumi ini, di dunia ini, dia akan melihat hasilnya di dunia, melihat hasilnya nanti di barzakh atau di alam kubur melihat hasilnya, di akhirat juga melihat hasilnya. Sebaliknya orang yang berbuat kejelekan, kemunkaran, kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah, di dunia dia menyaksikan hasil amalnya, di kuburan juga, nanti di akhirat juga menyaksikan. Makanya orang apik ya tentunya ketok uripe tenang ya, penak. Di uripe penak kan ukurannya bukan harta, ya salah ya. Kalau hidup enak mapan itu ukurannya adalah harta benda, itu salah. Wakeh musuhnya lebih umat hanya sekali. Musuhnya kayak seturu, repot. Lawan jenengan itu pas-pasan terturu, kapan bebas, gak perlu minum obat. Ini sampai minum obat, gitu. Wadah. Jadi kebahagiaan itu kan di hati kita, gitu. Bukan yang ada di tangan kita. Ya Allah ya. Jadi begitulah orang-orang baik. Misalkan walaupun pas-pasan tenang, anak-anaknya ya ganti, ini kan termasuk kenikmatan daripada Allah. Kemudian koncone ya wong apik, ya. Jadi di dunia sudah dinampakkan oleh Allah. Dan nanti pas meninggal, tadi kita disuruh mengingat apa yang terjadi setelah mati. Karena itu di kuburan pun kalau orang baik itu amalnya apa? Tutasawwar amaluhu bisuratin hasanatin ya, tu'anisuhu ila yaumil qiyamah. Jadi nek sampeyan amalnya apik digowo sebelum di akhirat ya, sebelum pengadilan dikubur amalnya sampeyan iki sama Allah disulap ya, menjadi membo-membo kayak makhluk ya, yang bagus, yang menyenangkan, tu'anisu, yang akan menghibur orang tersebut sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Jadi sampai kadewi dibaturi oleh amal panjenengan. Nah kalau jelek sama, dia akan jadi bentuk yang qabihah, yang jelek, tu'dhihi ila yaumil qiyamah, yang akan mengganggu dia, menyiksa dia sampai datangnya hari kiamat. Jadi di dunia menyaksikan, di kuburan menyaksikan, nanti di akhirat juga menyaksikan. Ngomong apik di akhirat dihisab ya, hisaban yasira. Kadang-kadang malah ada yang tidak dihisab, karena kan ada 3 ya. Tiba Sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab ya. Satunya kan masuk tanpa hisab, ada yang dihisab hisaban yasira, ada lagi dihisab tapi diampuni Gusti Allah. Jadi umat Kanjeng Nabi ini ya, berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kabeh apik ya. Enak sing gak dihisab belas, enak sing dihisab tapi cepat, enak sing dihisab wis tapi diampuni lah.
setelah dihisab mendapatkan ganjarannya, kebaikannya, yaitu berupa kenikmatan yang ada di surganya Allah. Dan yang paling besar adalah bisa memandang Allah dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing elek ya bodoh ya, dihisab, hari ini digelandang, digiring, dimasukkan ke neraka sebagai balasan daripada perbuatan-perbuatannya, pelanggaran-pelanggarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa hidupnya. Wes mudah-mudahan kula panjenengan sedaya nggih diparingi oleh Allah panjang umur, sehat, ta'atillah, ya tetap bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yoga kula panjenengan sedaya putra putri dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerusakan zaman ini, kerusakan penduduk zaman ini, dan pengaruh-pengaruh buruk yang merajalela yang sekarang terjadi di zaman ini. Mudah-mudahan anak kula panjenengan jadi anak yang soleh solehah, sehingga bisa bangga nih kedua orang tuanya dan bisa membanggakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum